Kau tiada jalan terbuka. Ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kita mau persiapkan hati kita mau sungguh-sungguh datang di kaki Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas setiap penyertaan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami Bapa. Inilah kami Tuhan, kami mau menaikkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan atas setiap kebaikan-Mu yang boleh kami kecap dalam kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami mau bertemu muka denganmu Tuhan. Bila Tuhan Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Semua hanya untuk-Mu Tuhan, semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin Yesus. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku. Haleluya. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
benar Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan kami boleh berjalan Bapa. Semua karena penyertaan-Mu saja Bapa yang maha baik. Semua karena perkenanan-Mu saja Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan kami berjalan. Amin. Kami kuat bersama Engkau Bapa. Kami sanggup berjalan bersama kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang membela setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Holy Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan mujizat Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya pribadi. Beberapa tahun yang lalu
ketika saya berada di bangku SMA, waktu itu saya kelas 1 SMA. Keluarga kami pada saat itu mengalami satu pergumulan ekonomi yang bagi saya itu merupakan pergumulan ekonomi yang luar biasa. Dan efek dari pergumulan itu akhirnya saya harus berhenti sekolah. Di kelas 1 SMA, baru pertengahan kelas 1, akhirnya saya harus berhenti sekolah karena ada begitu banyak besar biaya yang dibutuhkan untuk melanjutkan sekolah. Namun secara manusia saya sendiri berpikir, Tuhan, sedih juga ya saya melihat teman-teman saya pagi-pagi mereka ke sekolah, mereka dengan teman-teman ke sekolah, sementara saya tidak ke sekolah lagi. Namun ada satu waktu, ada satu KKR yang diadakan di kota Tomohon pada waktu itu, di lapangan Rindam Tomohon. Saya menghadiri KKR itu. Tiba-tiba di sementara KKR itu, hamba Tuhan itu altar call dan dia mendoakan. Nah, ketika berdoa saya berkata begini pada Tuhan, Tuhan, saya mau sekolah lagi gitu. Walaupun dalam pikiran saya berpikir, gimana caranya saya bisa sekolah lagi sementara keluarga kami pada waktu itu mengalami pergumulan ekonomi yang luar biasa. Namun hal yang luar biasa bagi saya ketika selesai KKR waktu itu, saya keluar di pintu gerbang stadion waktu itu, tiba-tiba saya bertemu dengan orang yang katanya dia sengaja menunggu saya di tempat itu waktu itu. Dan dia katakan seperti ini, Steph sini. Dia tanya, kamu sekarang sudah kelas berapa? Saya katakan saya kelas 1 SMA, sekolah di mana? Saya katakan saya sekolah di sini. Terus dia katakan, saya dengar-dengar katanya kamu sudah berhenti sekolah ya. Kenapa berhenti sekolah? Saya katakan, iya saya sudah berhenti. Tapi pas dia katakan, kenapa? Saya tidak bisa jawab lagi. Namun pada akhirnya dia katakan seperti ini. Pokoknya sekarang kamu ikut saya, ada satu keluarga yang ingin bertemu dengan kamu. Ikut saya. Jadi saya ikut dia dan bertemu dengan satu keluarga. Keluarga itu katakan seperti ini, kamu sudah berhenti sekolah ya. Pokoknya angkatan berikut tahun depan, karena itu sudah beberapa bulan saya tidak sekolah. Angkatan berikut kamu harus sekolah, kami akan menanggung semua biaya sekolah kamu. Bahkan sampai kamu kuliah pun kami akan tanggung. Dan berjalan waktu sampai saya tamat SMA, saya diberikan 3 pilihan. Tuhan bekerja bukan hanya pada waktu saya SMA, ketika saya lulus SMA, saya diberikan 3 pilihan. Dengan semuanya itu, kalau bilang semua gratis, semua akan ditanggung. Yang pertama, saya ditawarkan, kamu kalau mau masuk sekolah polisi, kamu akan dibiayai sampai kamu jadi polisi. Atau kalau kamu mau kuliah, kamu akan dibiayai. Kalau kamu mau kerja, kami akan beri kamu pekerjaan. Akhirnya saya pilih, saya kerja di salah satu instansi pemerintahan waktu itu. Dan 2 tahun saya bekerja di situ. 2 tahun saya bekerja, dan akhirnya Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan pada waktu itu. Dan saya meninggalkan pekerjaan itu, dan saya akan sekolah Alkitab. Nah di situ pun saya diperhadapkan dengan pergumulan. Siapa yang mau sponsori saya sekolah Alkitab, karena orang itu yang membiayai saya waktu itu ketika dia mendengar saya mau sekolah Alkitab. Mungkin dia agak syok gitu kan, kok kamu sekolah Alkitab, kami mau sekolahkan kamu, kok malah sekolah Alkitab itu. Jadi singkat cerita tidak ada yang mensponsori pada waktu itu. Akhirnya saya berdoa lagi, saya mengingat waktu itu. Kalau waktu saya SMA, saya berhenti sekolah waktu itu, Tuhan sudah sediakan orang yang membiayai saya sekolah. Saya percaya saya mau sekolah Alkitab pasti Tuhan biayai. 1 minggu sebelum saya ke sekolah Alkitab, Tuhan kirim 3 orang untuk mensponsori saya. Ada yang mensponsori saya untuk biaya sekolah Alkitab, ada yang mensponsori untuk kebutuhan sehari-hari. Dan mereka katakan kemanapun mau sekolah di mana kami akan sponsori kamu. Wow, luar biasa bagi saya pribadi mengingat hal itu. Bahkan tidak sampai di situ, sampai saya selesai sekolah Alkitab, ada pun Tuhan kirim untuk saya, ada orang tawarkan, sudah kamu harus sekolah tinggi teologi, jangan sampai di sekolah Alkitab saja, kamu harus sekolah teologi. Itu pun disediakan Tuhan, bahkan saya tidak mengeluarkan uang 1 peser pun. Hingga keluarga kami, perekonomian keluarga kami kembali Tuhan pulihkan dan Tuhan memberkati. Saya melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kami.
Tuhan izinkan mungkin hal-hal itu terjadi untuk supaya saya pribadi bisa menyadari bahwa ada Tuhan yang ajaib yang menyertai kami. Benar firman Tuhan bilang bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan. Ya biarlah kesaksian ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara-saudara yang mendengar. Saya pribadi ketika mengingat kasih Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Ketika saya mulai lemah dan mengingat kembali kebaikan Tuhan, saya kembali dikuatkan karena saya sadar betul bahwa ada Tuhan yang menyertai saya pribadi. Kemanapun saya pergi dan berada, apapun sudah Tuhan sediakan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Haleluya. Biar ini yang menjadi kesaksian. Dan saya akhiri dalam nama Yesus. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan. Tadi kita sudah mendengar kesaksian yang disaksikan oleh seorang pemuda, yaitu Saudara Steve. Saudara ini adalah pelayan kami di gereja lokal kami, di mana Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyertai dari kebutuhan biaya-biaya yang ada, khususnya untuk pendidikan. Tapi perjalanan setiap kita seperti bermimpi, ya. Tidak kita sadari bahwa langkah kita dituntun oleh Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah, dia tidak pernah terlambat untuk menolong umatnya. Dan Saudari Steve ini boleh menikmati pengalaman yang begitu luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan sampai hari ini kita bersyukur saudara ini sudah bisa menyelesaikan pendidikan yang baik. Bahkan sampai ke tingkat sekolah tinggi teologi. Itu semua tidak bisa dibayangkan oleh akal pikiran sehat manusia. Dan semua ini adalah berkat dari Tuhan yang akhirnya Saudara Steve ini bisa nikmati. Puji Tuhan, sebelum saya masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya yakin ada banyak pergumulan permasalahan yang saudara hadapi. Tetapi sebelum masuk, saya ingin berdoa buat saudara. Bapa di dalam sorga, kami ucap syukur. Berterima kasih kepadamu apa yang sudah kami kerjakan lakukan sepanjang hari ini. Dan kami boleh ada kembali untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Semua ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Semua ini oleh karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan mengisi setiap kehidupan kami, hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman ini Tuhan pakai, taruh di dalam hati menjadi rema. Bahkan menjadi suatu terobosan baru dalam kehidupan kami. Dan kami akan menikmati lawatan Tuhan, berkat Tuhan. Malam hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Bahkan yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara semua yang ada. Saya ingin memberikan kebenaran firman Tuhan buat saudara. Betapa luar biasa ketika kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena itulah yang Tuhan rindukan, Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kami. Ada banyak tantangan hidup, ada banyak persoalan hidup, ada banyak pergumulan hidup yang dihadapi. Tetapi marilah kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi sandaran, yang menjadi pelita di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan menerangi setiap jalan kami. Kemanapun kami berada. Kami berjalan dan disertai oleh Tuhan. Dan firman Tuhan yang sebentar saya akan bagikan kepada saudara. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu kita masuk ke di dalam firman Tuhan. Di Ibrani 13 ayat 15. Di situ dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita tahu bahwa Tuhan sangat menikmati pujian-pujian yang berasal dari bibir kita, yang memuliakan Tuhan. Menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dari umatnya, itu yang Tuhan rindukan. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan mau.
Karena itulah selalu dia hadir dan dia bertakhta di atas pujian kita. Pada saat kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Bukan hanya berdoa. Di dalam doa kita menaikkan pujian-pujian kita kepada Tuhan. Karena kita tahu dia rindu, dia menikmati pujian syukur dari saudara, dari umatnya yang berseru kepada Tuhan. Maka Kolose 4 ayat 2 katakan, bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Pada saat kita bertekun di dalam doa, arti bertekun ini senantiasa tidak pernah bosan. Kita tidak pernah berhenti untuk berdoa. Selalu rindu untuk berdoa, berdialog kepada Tuhan. Pada dalam doa itu kita juga naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan rindukan. Sambil kita berjaga-jaga, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa ketika kita berjaga, berdoa, berjaga dan mengucap syukur kepada Tuhan, di situ tadi saudara Steve katakan apa? Di situ ada kekuatan pada saat kita berdoa, merenungkan Dia yang selalu beracara di dalam kehidupannya. Di situ ada suatu kekuatan, ada suatu penghiburan, ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Maka kalau kita melihat ya firman Tuhan di mana Paulus mengajarkan di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah kita berdoa. Ada berapa banyak saudara yang berada di rumah hari ini mengalami berbagai goncangan, mengalami situasi yang tidak kondusif, mengalami permasalahan yang begitu berat, tekanan demi tekanan yang dihadapi. Ada banyak di antara saudara mungkin malam hari ini mengalami sakit penyakit yang begitu berat. Firman Tuhan katakan, dan firman Tuhan ini bukan suatu kebenaran, bukan suatu kebetulan, tapi suatu kebenaran yang saudara harus lihat bahwa di firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Senantiasa jangan pernah berhenti, bertekun di dalam doa. Kenapa? Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan rindu untuk kita mengucap syukur ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Mazmur 22 katakan, Allah bertakhta di atas pujian kita. Allah merindukan untuk senantiasa menikmati pujian syukur saudara. Pada saat kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, Tuhan ini bertakhta. Tuhan melihat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan melihat saudara, hati saudara. Tuhan rindu untuk menjamah, melawat saudara. Ingat, wanita 12 tahun pendarahan. Ketika banyak orang berkumpul mengikuti Yesus, menikmati waktu Yesus mengajar, waktu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tetapi wanita ini dalam keterbatasannya, dia menjamah dengan iman percaya, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Yesus berkata, ada sesuatu kekuatan yang mengalir dari tubuhku. Murid-murid berkata, ada banyak orang yang menyentuh engkau. Apakah ini banyak orang? Yesus, banyak yang menyentuhmu. Tetapi Yesus katakan tidak. Ada sesuatu hal yang tidak biasa mengalir kuasa itu dari tubuhku. Maka si perempuan itu sembuh dari sakit. Ketika Yesus melihat perempuan itu ketakutan. Tapi dengan iman yang begitu luar biasa. Maka perempuan pendarahan 12 tahun disembuhkan. Waktu kita menaikkan pujian syukur. Dia melihat seberapa banyak kita yang ada. Di rumah engkau masing-masing. Dia melihat engkau. Dia melihat satu persatu. Menilik, melawat hatimu. Ketika engkau berseru, doa, berseru, menaikkan panjatkan syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa kuasanya dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktu dia berseru kepada Tuhan. Ketika engkau berseru kepada Tuhan. Saya yakin dia akan melawat. Dia akan menyembuhkan. Saya teringat akan kesaksian. Di mana beberapa waktu lalu. Di sela ibadah di gereja lokal kami. Pada saat beribadah. Banyak orang beribadah. Orang menyembah, memuji, membesarkan. Pada saat puji-pujian dinaikkan. Ketika saya pergi ke toilet karena mempersiapkan diri untuk berkhotbah. Saya pergi ke toilet.
Setelah keluar dari toilet, saya bertemu dengan seorang ibu yang sudah terbilang sebaya umur, usia lanjut ya, dan senior ya. Dan ibu ini mengatakan kepada saya bahwa, Pak Pendeta, puji Tuhan, saya besok Senin akan melakukan tindakan operasi karena ada benjolan di bagian dada dan dokter mendiagnosa harus dibiopsi. Kemungkinan besar tumor, tetapi tidak tahu tumor ganas atau tumor yang biasa saja. Dan dia menunjukkan sedikit sebesar kira-kira kalau saya tidak salah sekitar 4 kali mungkin 1 atau 2 sentimeter sudah menguning. Ya, benjolan tersebut sudah menguning. Saya katakan kepada ibu itu, Ibu, sementara ini kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, semua orang beribadah. Ibu percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Saya percaya Pak Pendeta. Oleh sebab itu saya katakan kepada ibu ini, Ibu, di dalam sana jemaat sementara sedang menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Ibu yakin firman Tuhan katakan 2-3 berkumpul, maka dia ada di tengah-tengah kita. Firman Tuhan katakan orang yang remuk hati, remuk jiwanya, rendah hati, ini Tuhan ada dekat kepada mereka. Ibu percaya pada saat pujian dinaikkan kepada Tuhan, ibu percaya banyak malaikat sorgawi yang tidak kelihatan ada di tengah-tengah kita. Banyak malaikat sorgawi ketika kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Allah yang bersemayam di atas, dia menikmati pujian kita. Pada saat dia menikmati, bukan hanya menikmati, tapi ada kuasa yang bekerja. Ada kuasa yang tidak kelihatan, yang mengalir dalam kehidupan kita. Yang utama kita melihat dari pendarahan seorang wanita pendarahan 12 tahun. Banyak orang menikmati Yesus. Tapi ada seorang ibu yang pendarahan 12 tahun. Kuasa itu bisa mengalir, Bu. Kuasa Allah itu bisa mengalir. Ketika ibu hari ini, sekalipun ada di toilet, hari ini kita bersama-sama di luar toilet ini, kita menyembah, teriakan pujian syukur kepada Tuhan, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Ibu percaya, sakit ibu akan disembuhkan. Dia berdoa bersama dengan saya. Sementara sedang pujian di gereja kami dinaikkan, saya berdoa dengan ibu itu. Saya berdoa, dia menangis merintih, menaikkan pujian kepada Tuhan. Dia rindu untuk terus mengasahkan, menyuarakan, Yesus engkau sanggup, Yesus engkau sanggup, Yesus engkau sanggup. Saya mendoakan di dalam nama Yesus, kuasa Allah, bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Engkau melihat dari tempat maha tinggi hati seorang ibu yang berseru kepada Tuhan, menggedor isi hati Tuhan, menggedor hati Tuhan, menggedor untuk rahmat Tuhan, kasih Tuhan berlimpah di dalam kehidupan ibu ini. Setelah kita berdoa, bahkan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Setelah itu kita aminkan, ibu ini masuk duduk di dalam. Karena sementara saya harus mempersiapkan untuk khotbah, saya masuk lagi ke dalam ruangan ibadah. Hari Senin saya tidak mendapatkan kabar. Hari Selasa saya tidak mendapatkan kabar. Hari Rabu saya tidak mendapatkan kabar. Hari Kamis sampai kepada hari Minggu. Pada saat itu, setelah ibadah selesai, seorang ibu yang saya dapatkan minggu lalu berdoa bersama di depan toilet, menyerukan. Dia berlari, dia memegang tangan saya, dia berlinang air mata, dia mengatakan, Tuhan sudah tolong saya. Benjolan yang ada pecah dengan sendirinya, sehingga hari Senin itu dia tidak jadi operasi. Dan dokter mengatakan, didiagnosa, dilihat dalam keterbatasan ibu itu, dan dilihat tidak jadi operasi. Dokter memberikan obat, dan setelah itu dinyatakan sembuh. Tuhan sanggup.
Tuhan ada. Tuhan yang saya sembah, yang ibu ini sembah, Tuhan yang hidup. Saudara yang berada di rumah, seberapa banyak saudara yang ada? Tuhan yang saudara sembah, dia melihat hatimu. Hari ini dia melihat hatimu. Ketika engkau berseru kepada dia, dia bertahta di atas pujian. Berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan di dalam doamu. Karena itulah yang dirindukan oleh Tuhan pada saat kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Saya yakin apapun permasalahanmu sanggup dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Percayalah engkau. Apakah hari ini engkau percaya? Kalau hari ini engkau percaya, kita sama-sama akan berdoa. Di sebelah saya ada beberapa banyak permohonan doa. Dan semua yang didoakan ini sebentar. Saya yakin saudara rindu untuk mendoakan. Saya mengundang beberapa rekan-rekan saya, para pelayan Tuhan, untuk kita sama-sama berdoa. Saya yakin kalau Tuhan menolong seorang ibu yang ada benjolan di dada, saya yakin juga Tuhan yang sama, Tuhan itu pun juga akan menolong dimanapun saudara berada. Dimanapun, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia juga sanggup menolong saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Dan saya terlalu yakin. Mari kita akan berdoa bersama. Saya undang rekan-rekan saya untuk kita sama-sama berdoa bersama. Di tangan kanan saya ini ada beberapa doa yang sudah saya pilih. Dan ada masih banyak doa-doa. Saudara bisa memasukkan doa di mana saudara bisa rindu untuk didoakan. Marilah kita sama-sama. Dan ada banyak formulir permohonan doa. Saudara bisa ambil di gereja lokal kita. Saudara bisa menulis. Saudara bisa masukkan di sini. Setiap hari Rabu kita akan adakan doa-doa. Dan jawaban doa saya yakin Tuhan sanggup menolong kita. Tidak ada perkara yang mustahil. Mari saya akan sedikit memberikan beberapa permohonan-permohonan doa yang tentunya ini akan kita akan doakan, ya. Ada seorang yang memohon di mana keluarga yang tentunya kehilangan iman percayanya kepada Yesus. Dan ketika kita berdoa saya yakin ketika dia sudah mungkin iman percayanya lemah, iman percaya mungkin meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin pindah untuk beralih ke suatu iman percaya yang lain. Tapi kalau kita lakukan doa dan berpuasa, saya yakin Tuhan akan pulihkan. Tuhan ada maksud tujuan Tuhan, rencana Tuhan yang indah bagi keluarga ini. Juga ada yang mungkin sakit jantung, ada yang mungkin sakit ginjal, liver, tumor, kanker ganas sekalipun. Firman Tuhan katakan semua sakit penyakit sudah ditanggung di atas kayu salib. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya kita akan perintahkan penyakit apapun juga yang saudara rasakan. Pasti saudara akan dipulihkan. Silakan, ada sedikit mungkin. Ya, ada seorang ibu yang sakit tumor, yang sudah dioperasi 2 kali tetapi tumornya masih tumbuh. Kalau dioperasi yang ketiga resikonya bisa persen. Mungkin ada lagi? Jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan kurang sehat, di mana meminta pertolongan dan bantuan doa untuk berdoa supaya dapat sembuh dan mengalami pertobatan dan terus rajin dalam pengiringan akan Tuhan. Puji Tuhan. Sini ada seorang ibu lagi yang mendoakan anak yang sudah menaun. Sakit menaun. Tapi kita yakin dan percaya. Sama seperti perempuan pendalan 12 tahun. Menaun juga. Perempuan itu disembuhkan. Saya yakin seorang ibu ini dengan anak yang sakit sudah menaun.
Saya yakin juga firman Tuhan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kuasa Tuhan tetap sama. Apa yang difirmankan melalui kebenaran firman Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Kembali lagi, apakah imanmu percaya kepada Yesus? Sekalipun bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya akan masukkan, kita akan doakan bersama. Dan semua yang doa-doa yang ada, secara global saya akan mendoakan. Mari kita akan tumpangkan tangan bersama. Saya yakin saudara yang ada di rumah, angkat tanganmu ketika engkau sakit, engkau mengalami kelemahan tubuh atau apapun. Kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Karena kami mengingat akan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ketika kita berdoa, bahkan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Maka doa-doa yang kami naikkan, itu akan dijawab oleh Tuhan. Dan kami berjaga-jaga dalam iman percaya kami Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu pertolongan yang daripada Tuhan. Kami perlu urapan-Mu. Kami perlu Tuhan dijamah, dilawat oleh Tuhan. Yang mengalami seorang ibu, tadi sudah disampaikan sakit tumor ganas. Tuhan, kami tahu Tuhan, kalau ini terjadi, mungkin dikatakan akan menjadi kelumpuhan. Tapi saya katakan dengan iman percaya, tidak akan ada terjadi kelumpuhan. Kalaupun ini harus mengalami satu operasi, kami yakin tangan yang berlubang paku sudah menjamah. Tangan yang berlubang paku sudah melawat. Tangan yang berlubang paku akan menjamah di dalam nama Yesus. Wasabilur Yesus sanggup menyembuhkan. Kami berdoa bersatu hati untuk seorang ibu yang mendoakan anaknya yang sakit sudah menahun. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau di dalam firman Tuhan ada banyak orang-orang yang disembuhkan, sudah menahun penyakitnya, tetap sanggup Yesus menyembuhkan. Kami pun yakin dan percaya kuasa Tuhan. Kuasa bilur Yesus sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hamba perintahkan yang sakit di dalam nama Yesus, menahun atau apapun, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang mengalami satu orang wanita yang memohon meminta keluarganya, di mana keluarga ini mengalami satu kemerosotan iman percayanya. Dia mau meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tahu Tuhan, domba-domba yang 100 ekor, satu hilang, Tuhan akan mencari satu, meninggalkan 99. Kami pun yakin tidak ada satupun yang bisa membawa seorang ini untuk pergi dari Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan iman percayanya, Tuhan kembalikan kasih yang mula-mula. Tidak ada perkara yang mustahil. Karena Engkau tahu, Engkau yakin, Engkau yang melawat, Engkau yang menilik, Engkau yang melawat hatinya Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaannya. Tuhan, Engkau jamah lawat iman percayanya. Engkau lawat hatinya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami setiap iman percaya para hamba-hamba-Mu. Kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kami berdoa permohonan kami Tuhan. Bagi nama-nama ini Tuhan. Tuhan tolong. Bahkan yang ada di kotak ini, apapun permasalahan mereka, sakit penyakitkah, financial problem, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah apapun juga, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Hari ini di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa bersatu hati Tuhan. Dua orang benar besar kuasanya, 2-3 berkumpul Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengklaim sesuai janji kebenaran firman Tuhan. Engkau lawat, Engkau pulihkan, Engkau pulihkan, Engkau pulihkan. Yang sakit ginjal Engkau pulihkan. Yang sakit jantung Engkau pulihkan. Yang bebas jantung Engkau pulihkan. Engkau tolong Tuhan. Engkau lawat lever Tuhan pulihkan. Sakit apapun Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Karena Engkau adalah tabib agung kami. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu yang ada di rumah.
dimanapun mereka berada. Lawat mereka satu persatu. Jangan Engkau lewatkan. Engkau tahu isi hati mereka. Hamba berdoa bersama di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu akan mengalir. Bilur-Mu akan mengalir. Lawat mereka. Penuhkanlah hati mereka. Bahkan biarlah Tuhan damai, sejahtera, sukacita menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Angkat segala kekhawatiran daripadanya. Sehingga mereka boleh menikmati kasih Tuhan. Mereka boleh menikmati rahmat Tuhan. Mereka boleh menikmati damai sejahtera itu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Yang rumah tangga hancur, berantakan. Mungkin tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tetapi sesuai dengan janji firman-Mu, di mana mereka dua menjadi satu. Apa yang sudah dipersatukan tidak akan dapat dipisahkan kecuali maut. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Yang berantakan rumah tangga dipulihkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Sebentar, kita akan akhiri ibadah ini. Kita yakin dan percaya yang ada di rumah bersyukur kepada Tuhan. Dia sudah melawat kita semua. Dia sudah memberkati kita semua. Dia sudah memulihkan keadaan kita semua. Yaitu namanya Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu. Saudara yang mengambil bagian dalam ibadah ini, semua kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menaikkan pujian syukur, Engkau ada di tengah-tengah kami. Hari ini Engkau sudah melawat kami semua. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai malam hari ini, besok Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu melimpah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kita sudah melakukan semuanya ini. Dan biarlah apa yang kita sudah naikkan, doa-doa kita, saya yakin Tuhan pasti akan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban